Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai masalah kesurupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu akun channel YouTube aku. Oke, udah di-subscribe, kita langsung lanjut ke videonya ya. Nah, jadi masalah kesurupan ini merupakan hal yang tidak asing lagi ya di Indonesia. Dan sering kita temui pada saat pelajar-pelajar kita, siswa sekolah SMA atau SMP yang akan menghadapi ujian akhir nasional, itu mengalami kejadian tersebut. Nah, sebetulnya kesurupan itu benarkah seperti yang dipikirkan orang-orang terjadi karena adanya makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh sehingga orang tersebut kehilangan kendali dan emosionalnya meluap-luap. Nah, jadi video kali ini aku akan membahas kesurupan dari sudut pandang dunia medis. Kesurupan dari sudut pandang dunia medis disebut juga dengan dissociative trance disorder. Nah, menurut Eastern Journal of Medicine, ternyata kejadian ini hampir sering terjadi pada belahan dunia ketiga dan negara-negara timur dibandingkan dari negara barat. Angka kejadiannya terjadi sekitar 1 hingga 4% dari populasi di seluruh dunia. Fenomena ini ditandai dengan adanya perubahan identitas seseorang. Nah, namun, masyarakat kita sebagian besar berpikir bahwa kejadian ini terjadi akibat adanya roh halus. Dari sudut pandang medis, ternyata kesurupan ini disebabkan oleh adanya tekanan sosial dan mental yang mendalam yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki tekanan hidup yang cukup besar. Misalnya, baru saja mengalami kejadian bencana alam seperti tsunami, gempa, atau yang seperti awal tadi aku jelasin, siswa-siswa sekolah yang lagi pada masa pubertas menghadapi ujian akhir nasional. Ada juga terjadi karena gaya hidup yang tidak cukup, gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau adanya masalah gizi buruk. Biasanya orang-orang yang mengalami dissociative trance disorder ini akan mengalami gejala seperti bertindak tidak biasa, lepas kontrol, hilang kesadaran, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi, nada suaranya berubah, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, lalu bagaimana dengan kesurupan massal? Nah, pada saat seseorang mengalami kesurupan, yaitu hanya satu individu, individu ini akan mempengaruhi atau menstimulasi orang-orang di sekitarnya untuk mengalami kejadian yang sama. Hal inilah yang menyebabkan kesurupan massal dapat terjadi. Nah, tanda apa aja yang akan dialami seseorang sebelum dia mengalami kesurupan? Biasanya orang tersebut akan merasa jika kepalanya terasa berat, badan serta kedua kakinya terasa lemah, penglihatannya menjadi kabur, badannya menjadi terasa ringan dan terasa ngantuk. Nah, gejala-gejala tersebut biasanya disadari oleh orang tersebut. Setelah mengalami keluhan awal tersebut, maka dia akan berpindah kepada keluhan dissociative trance disorder tadi. Kesurupan itu sendiri dibagi 3 berdasarkan kesadaran dari orang yang mengalaminya. Yang pertama, orang tersebut sadar penuh bahwa dia mengalami kesurupan. Yang kedua, sadar sebagian. Dan yang ketiga, tidak sadar sama sekali. Kejadian kesurupan ini lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Sebenarnya kesurupan itu sama nggak sih dengan hipnotis? Nah, kesurupan ini hampir sama dengan hipnotis karena dia mengalami proses yang sama di bagian otak kita. Nah, ini ada otak kita di sebelah sini. Nah, ada bagian yang disebut dengan amigdala. Amigdala merupakan pusat memori untuk emosional kita. Amigdala sendiri nantinya akan masuk ke dalam sistem limbik dan mengatur dari area hipokampus untuk tidak bekerja. Nah, area hipokampus merupakan area di otak untuk mengatur sistem rasional dari seseorang, sehingga emosionalnya terjadi lebih menonjol dibandingkan dari sistem rasionalnya. Oke semuanya, demikian seputar masalah kesurupan dari dunia kesehatan. Semoga ini menjadi informasi untuk teman-teman bahwa kesurupan ini tidak murni sepenuhnya karena adanya makhluk halus
yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun hal ini bisa terjadi juga karena adanya pengaturan yang berlebihan dari amigdala di area otak kita. Nah, biasanya dunia medis yang membahas persoalan tentang masalah kesehatan ini adalah dari segi psikiatri atau kesehatan jiwa. Oke, sekian dulu video YouTube channel dari aku. Semoga bermanfaat. Terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Diaktifkan juga untuk loncengnya ya. See you!